Amel, seorang LC atau Lady Companion, mengalami berbagai lika-liku dalam kehidupan dunia malam. Berawal dari kebutuhan ekonomi dan janji pekerjaan admin yang ternyata tipuan, Amel terjebak dalam profesi tersebut. Selama 3 tahun, ia sukses besar dengan penghasilan fantastis, bahkan diangkat menjadi mami yang membawahi beberapa LC lain. Namun, Amel juga mengalami kisah pahitnya dengan pacar yang ia putuskan karena ukuran singkongnya yang kecil. Meskipun pacarnya membayar mahal, ia kemudian beralih ke mantan yang memiliki ukuran lebih besar, bahkan rela melayani dalam kondisi mantan yang tidak sadar karena obat-obatan demi kepuasan pribadi dan uang. Amel juga punya pengalaman tak biasa dalam pengalamannya melayani om-om dengan berbagai gaya yang aneh dan ekstrim. Benarkah meskipun penghasilannya besar, Amel menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki resiko dan penyesalan? Oke, halo, nama aku Firly. Aku tadi habis cerita pengalaman aku selama aku terjun ke dunia baru gitu. Ya, dulunya aku nggak kayak gini. Dulunya aku nggak suka pakai pakaian kayak sekarang gitu, tapi sekarang kayak mengharuskan aku pakai baju kayak gini, terbuka, udah gitu jadi ya ibarat kata jadi nemu jati diri aku lah gitu, dan aku sukanya kayak gini gitu. Jadi aku habis cerita soal aku kerja sebagai wanita kupu gitu. Di situ aku kayak clubbing setiap hari, setiap malam, cari klien buat main. Ya paling utama sih yang aku cari itu duit, guys. Uang nomor satu. Jadi mau kliennya kayak gimana, mau seberapa enaknya dia, yang penting itu uang. Karena wanita kan bisa banget pura-pura ya, pura-pura enak, pura-pura tidur, itu wanita bisa banget acting kayak gimana pun gitu. Jadi aku cerita itu pertama kali aku nyentuh dunia klien pertamaku gitu. Nah, di situ klien pertamaku tuh seorang supir. Dibilang kaya sih enggak ya, tapi lebih ke mungkin dibantu sama bosnya gitu. Jadi dianya juga bisa happy, bisa ngeluarin dia gitu. Ya lumayan juga bayarannya kan, tip dari nemenin minumnya mereka, terus sama tip main sama si supir, ya kan. Tapi kebanyakan kamu terjun tuh terjun gimana nih? Kamu sebelum kamu bilang kan tadinya nggak berpakaian seperti ya. ini. Apa awalnya akhirnya kamu bisa terjun tuh gimana ceritanya? Aku pacaran. Nah, kebetulan pacar aku ini, aku pacaran itu pas lulus sekolah. Di situ aku sama pacarku udah mulai ngerasa kayak yang main kayak gini enak gak sih gitu. Akhirnya kita nyoba dengan pengalaman nonton doang. Karena sebelumnya aku juga selama sekolah aku juga sering nonton video-video kayak gitulah, video-video. Terus cowokku juga dulu mantanku kayak sering juga, jadi pertama kali aku main kayak gitu sama dia. Di situ juga aku masih tertutup sebenarnya. Aku mulai terbuka pas putus sama dia itu aku udah mulai terbuka, langsung ikut sama circle yang ini, circle yang itu, pergi ke klub, ya anak muda lah gitu zaman sekarang kan. Udah gitu di situ aku ketemu sama cowokku yang sekarang, tapi ini yang kedua setelah pacaran dulu itu. Aku main sama dia berkali-kali, dan itu juga aku udah terjun ke dunia malam.
Udah terjun itu udah beberapa kali main selain sama dia ya. Selain sama dia aku udah beberapa kali main sama klien-klien gitu. Itu biasanya sekalian sama hotelnya dari kamu atau? Enggak, hotelnya langsung dari kliennya. Dapat kliennya itu dari teman apa dari tempat itu? Atau kamu cari ke klub gitu? Kalau aku biasanya sih lebih ke udah dihubungin duluan dari temen. Ini ada klien mau kayak gini gitu. Ya ada lagi gitu. Lebih ke temen sih. Kayak ini temen gue lagi butuh cewek gitu. Nanti pengen ke klub ini lu datang aja gitu. Nah di situ baru aku kadang juga temenku aja. Aku juga kan juga yang pengen kayak gitu, yang pengen nyari duit instan, yang rela main juga kayak gitu. Aku juga kayak gitu. Tapi pertama kali kamu masukin dunia malam tuh berarti kamu udah tahu dong kalau misalkan dunia itu sebenarnya nggak mengagetkan buat kamu dengan kamu punya rep itu kan? Bukan yang kayak nggak ngerti dulu nggak gitu kan? Enggak. Udah tahu gitu Udah. kan? Dari mana? Dari teman-temanku cerita gitu. Aku kan orangnya tuh suka banget sama hal baru, suka beradaptasi juga, suka berkembang. Jadi apa yang mereka omongin, aku apa namanya? Aplikasikan? Iya, enggak. Aku sirep dulu, aku simpen, aku pikir, aku kadang suka ngebayangin gitu. Kayak misalkan kamu temanku, jadi kayak kamu cerita nih, gue semalam habis kayak gini-gini. Terus aku juga sambil ngebayangin. Nah di situ kayak, oh kayaknya enak. Termasuk cari klien kamu juga dengar dari teman caranya? Enggak juga. Kadang enggak jadi teman. Kadang ya udah dapat table kita udah mingle sama table sebelah, sama sofa sebelah gitu. Kadang ditarik juga langsung dari si server klub itu, Kak ada yang mau sama kakak, ada yang mau kenalan sama kakak gitu. Oke, kan kamu bilang tadi yang penting duit, bodo amat deh orangnya kayak gimana. Pernah ngalamin yang aneh nggak? Macem-macem ya? Lebih kayak ke ini aja sih, dia ngomong tapi keluar. Itu dia minta lanjut, tapi waktu itu aku bilang enggak aku lagi hide gitu. Oh berarti nggak sempet main dong? Enggak, kalau itu waktu itu enggak ada yang kayak gitu, tapi aku langsung tolak aja. Tapi pernah nggak sih kamu tuh baru-baru nih ya kan soalnya ada orang yang kayak ngerasa cari duitnya instan ya kenapa enggak gitu. Dan itu kan pilihan masing-masing Iya. kan gitu. Ngalamin yang selain itu kayak misalnya ternyata orangnya maaf ya misalnya ada gitu tapi bayarannya besar gitu, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nahan aja. Apa waktu itu keluhannya tuh dari itu? Kalau keluar dari dia ya itu kan pas tiap aku lagi kayak begini kan pengen ciuman dong gitu, begini dong tangan kita seret, itu kayak ada butiran gitu, tapi aku langsung begini aja, langsung kayak gitu. Terus mikir kayak udah bentar lagi pulang, bentar lagi kelar, udah tungguin duitnya aja gitu doang. Transaksinya biasanya kamu cash atau? Dua-duanya cash sama transfer, tapi di awal sebenarnya. Di awal tuh gimana? Jadi udah nego-negoan aja, udah deal-dealan. Ini aku segini kalau mau main short time sekali main gitu. Kalau pengen long time ayo, tapi kalau pengen long time nanti dulu main dulu yang short time aku gituin. Karena kalau long time kan berarti kan kalau dihitungan aku kan dikali 2 doang kan. Jadi kalau misalnya sekali ini akunya juga udah enak, kamunya enak, ayo kita lanjut. Tapi deal dulu kamu mau nggak bayar 2 kali lipat dari ini gitu. Oke. Kamu kan tadi bilang yang penting duit ya. Background kamu tuh apa sih? Sampai kamu maksudnya apakah kamu punya background maaf ya kan? Ya kamu mungkin keluarganya kurang dan kamu pengen subsidi keluarga kamu atau memang gaya hidup kamu aja? Termasuk itu sih. Termasuk itu juga. Aku kan juga punya anak nih. Ya kan, dari mantanku yang pertama itu, dari pertama kali aku kenal begituan deh main sampai pecah itu kan sama dia, dapat anak dari dia. Nah, aku jadi mikir kayak aku sendirian sekarang, udah gitu keluargaku juga masih kekurangan. Jadi ya udah, kenapa aku bisa duit ya buat gedein anak aku, bentar lagi pengen sekolah. Jadi aku harus nyari duit terus pokoknya. Pertama kali kamu ditawarin atau enggak diajakin gitu masuk ke dunia ngobrol, ceritain gimana? Gimana? Waktu pertama kali kamu ditawarin, diajakin atau teman bilang kamu nih kerja ini deh, atau kamu pada saat di klub pada yang mau terus kamu sikat? Enggak, kalau aku tipe kayak temen tadi, ini ada yang kayak gini mau enggak gitu, ya kan? Udah gitu aku juga ingat apa kata mamaku, kalau mau sekalian jadi
sekalian terjun aja daripada kayak gini diem-diem ngumpet-ngumpet katanya gitu kan. Jadi ya udah, karena emang orang tua aku tuh sebenarnya slow gitu, terserah mau kayak gimana anaknya. Yang penting kalau misalkan udah nikah gitu, ya udah ngejalanin hidup lu sendiri gitu. Jadi sekarang aku punya uang, aku udah bantu mereka, mereka kayak ya udah yang penting ya udah mana bagi duit, udah terserah aku mau kayak gimana. Kamu merasa terbebani nggak sih ketika mereka minta uang gitu dengan pekerjaan kamu gitu? Kan kamu harus menghadapi orang yang beda-beda ya. Benar. Aku kan definisi orang yang suka banget ketemu sama orang baru. Jadi suka banget kenal orang baru. Aku jadi kalau untuk ketemu orang baru fine aja, nggak ada masalah, nggak ada beban. Cuman kalau misalkan untuk buat nafkahin sebenarnya lebih kayak emang kebeban. Tapi siapa lagi kalau bukan aku gitu. Aku kan anak pertama, jadi ya adik-adik aku nggak mungkin. Aku ya dan aku juga mikirnya oh cari uang gampang kayak gini tapi gitu. Permainan kamu paling brutal gitu waktu selama kamu menjajaki dunia mal yang kayak brutal banget deh gitu, maksudnya mainnya gitu. Mainnya itu lebih kayak aku tuh suka banget aku yang di atas itu aku udah kencang banget, itu paling brutal sampai aku benar-benar keringetan sekujur tubuh sampai licin itu badan, itu udah paling enak karena ngerasain barangnya itu Singkong ya? Iya, singkongnya itu udah gede panjang mentok itu udah, makanya itu pasti aku brutal, nggak mungkin enggak. Oh berarti kalau misalnya itu kamu juga bisa kepancing ya? Iya, bisa mancing dia, aku kepancing, itu bisa banget. Dalam sehari kamu paling banyak ngelayanin berapa pasien dan dapat berapa? Kalau klien lebih ke satu kali aja, satu klien semalam. Dan itu rata-rata short time aja sih. Kalau untuk yang long time jarang. Tapi yang short time ya hampir 5 kali seminggu. Karena kan libur 2 hari gitu kan capek ya. Kalau misalnya harus full 7 hari ngelayanin orang gitu. Oke, kamu ada nggak sih dapet klien yang kamu juga suka terus akhirnya mainnya jadi hot banget gitu? Gimana? Kamu ternyata punya klien nih, kliennya kamu tuh suka sama dia gitu. Akhirnya mainnya jadi hot gitu, pernah nggak? Pernah. Ceritain deh, coba gambarin waktu itu kejadiannya gimana, di ruangan itu seperti Ketemunya apa, seperti apa, sampai akhirnya main tuh kayak gimana? Nggak ke ini sih, nggak main di room, tapi main di tempat sempit. Dan emang kalau setiap ketemu ya pakai mobil, mainnya di mobil. Jadi cuman sebentar aja. Setiap malam keluar, aku selesai kerja gitu. Kalau nggak dapet klien, aku selesai kerja dijemput sama dia pakai mobil ke tempat sepi, ya di mobil main. Jadi dia udah nyiapin itu loh Kak, buat penutup di mobil itu. Iya. Kamu kan kerja 3,5 ya, maksudnya short-time-nya gitu kan. Kan ada masalah besar ibu. Emang yang kamu jual apa sih sampai orang tuh kamu harus mau short-time sama aku 35? Emang kamu ngasih tau gak sih permainan kamu tuh emang gimana gitu sampai kamu harus? Aku lebih kayak ngejual mulut, ngejual omongan doang gitu. Kalau untuk main ya tergantung dianya suka apa enggak gitu. Tergantung dianya puas apa enggak kalau aku gitu. Kalau emang puas kelihatan, besok pengen lagi gitu. Tapi kalau nggak puas ya udah, aku nggak rugi kan udah dikasih uang duluan dari awal gitu. Tapi kamu jago di foreplay apa kamu jago di main gitu? Aku jago di main. Iya, kalau aku udah di atas itu aku nggak bakal ngasih si cowok buat di atas. Aku bakal di atas sampai aku keluar berkali-kali. Penting gak sih buat kamu kepuasan klien biar repeat lagi? Enggak. Yang penting aku puas gitu. Kalau dari awal kamu menjadi ini profesi sampai sekarang, kalau boleh kira-kira udah ada berapa klien yang kamu layani? Udah tak terhitung sih. Udah dapat berapa? Udah dapat rumah? Uangnya. Gimana ya kalau uang kayak gitu cepet habisnya Kak. Jadi buat aku tuh kayak udah dapat duit langsung kasih nyokap, gak tahu deh buat apa gitu. Buat anak juga mungkin, buat dia beli makanan atau apa, buat aku juga jalan-jalan sama teman-teman aku. Kebetulan aku orangnya royal, jadi aku juga orangnya nggak suka kesepian gitu. Jadi kayak udah ayo nongkrong, gue yang bayar gitu. Aku lebih kayak gitu, makanya belum ada sih, tapi motor doang satu. Oh, lagi hedon lah ya gitu kan.
Oke, apa namanya, kasih tahu pengalaman kamu paling ekstrim gitu selama kamu menjalani profesi ini, entah mainnya, entah kliennya, atau dua-duanya kah gitu. Paling ekstrim sih ada di ini, klienku orang Cina. Itu gede banget, itu parah, gede banget sampai aku udah nggak haid gitu, udah bukan waktunya haid, tapi main sama dia keluar lagi. Itu bener-bener gede. Kakak tahu roll-on itu bener-bener segede gitu dan itu panjang. Aku nggak ngerti ya, itu emang bawaannya dia apa emang dia atau gimana aku nggak tahu, tapi itu enak banget sih. Itu paling gede tuh ya kalau Paling gede. Tapi mainnya kalau gede nggak jago ya cuma juga nggak sih? Mainnya jago nggak? Mainnya jago Kak, cuman dia kesian ke aku. Akunya udah kayak kesakitan. Tapi padahal yang aku rasain tuh kayak sakit tapi enak. Nikmat gitu. Bayar lagi ya kan? Iya. Iya. Dibelanjain. Kebetulan waktu itu apartemen dia tuh bawahnya mall. Jadi abis main dikasih duit, jajan juga. Coba kita review ya, maksudnya kita flashback ya dengan si singkong besar itu, si roll on itu. Pada saat itu kejadiannya kayak gimana coba? Pada saat awalnya ceritanya ruangan seperti apa gitu? setan aja sih, lebih kayak dia nanya, aku suka kayak gitu gak, suka main gak, katanya gitu. Terus aku bilang ya suka. Terus kamu sekarang punya pacar gak? Lagi enggak gitu. Udah gitu, kamu mau main sama aku tapi punya aku gede, kata gitu. Segede apa sih, aku gituin kan, karena aku juga ngasih tahu aku juga suka main sama klien-klien aku gituin. Gede, soalnya bukan size lokal gitu, pokoknya bukan size orang Indonesia, tapi size luar negeri, kata dia gitu. Karena kan dia dari luar negeri kan. Import lah ya. Iya, import. Kata dia, aku sampai nggak percaya karena video-video yang aku tonton orang luar ya paling segede-gede gitu doang kan. Cuman terus aku tantangin, ya udah ayo kalau berani, aku gituin. Kalau pengen ngerasain aku juga, aku gituin. Kata dia, emang kamu nggak apa-apa, katanya gitu. Ya nggak apa-apa, hayu, kata gitu. Oh ya udah, ke apartemennya dia lah aku ya kan, naik Gojek online. Kebetulan apartnya dia sama rumahku dekat, itu gak nyampe 10 menit. Udah gitu, dateng ke apartemennya dia, masuk apartemennya dia itu bareng sama kolega-koleganya dia yang dari Cina. Itu berantakan banget, gimana sih laki-laki kan gitu. Berantakan banget, tapi kamar dia paling bersih. Bingungnya tuh, udah nyaman dong, masuk ke dalam aja udah nyaman. Tiba-tiba dia ke toilet, cuman balik lagi ke kamar, cuman pakai andukan doang. Dan itu udah nongol, udah berdiri, tapi nongol kelihatan nih dari anduk. Iya, terus dia buka gitu. Terus aku kayak ya, tutup mulut, balik badan, kayak iya anjay gede. Gitu, kayak real bener-bener gede banget, kayak singkong. Gebak-gebuk gitu karena enggak, dianya langsung rebahan, bilang ayo sini mau cobain nggak, kata dia gitu. Aku jadi kayak serius gitu. Iya sini naik. Perawakannya kayak orang Cina biasa ya pada umumnya, cuman dia emang badannya bagus, enggak yang berotot banget. Karena kalau kata dia makanan di Indonesia semuanya berlemak katanya gitu, jadi dia agak gendutan, belum olahraga lagi. Ya gitu, putih, bersih banget, tinggi, ganteng lagi. Bukan orang Cina yang orang-orang yang mukanya kelihatan udah tua, yang bisa dibilang gadun segala macam. Enggak, dia emang masih muda, 25 tahun. Kayak royalnya juga bukan main. Yang paling aku suka dari dia tuh ganteng banget. Real ganteng kayak orang Korea, tapi dia orang Cina. Oke, kamu kalau misalkan kan kamu bilang ya, dia bilang kan katanya punya aku gede banget gitu kan. Dan ternyata dia sampai kasihan nih sama kamu, dikasih tip lebih nggak kalau kayak gitu? Aku udah dikasih duit apa, kalau Cina itu uang apa sih? Gak tau lah berapa itu. Terus di bawah kan ada mall. Udah aku jalan-jalan muter-muter sama dia, belanja, makan enak, terus ngobrol lagi. Terus dia nukerin uang, dikasih 1 juta. Tapi besok lagi, main lagi. Pokoknya aku mau apa dikasih. Gitu. Kamu kalau kayak gimana sih? Kalau buat aku ya sebenarnya aku nggak suka, aku nggak suka.
karena ya pegel, cepet pegelnya nih rahang aku. Tapi kalau aku lebih suka main di atas, kayak di nih leher, dari kuping ke leher, itu aku suka banget. Itu udah gelinya minta ampun. Terus ke bawah, ke ini, ke tubuh, itu lah, digigit-gigit lah, itu aku suka banget. Cuman kalau ke bawah aku nggak suka. Kalau pakai jari boleh, oke, tapi jangan lama-lama gitu. Kalau lama dia malah jadi kering, udah nggak basah lagi. Kan udah basah nih digituin, udah lepek nih misalkan. Tapi keterusan kelamaan jadi keset. Jadi aku udahlah, daripada pakai jari langsung aja gitu. Oke, waktu itu habis itu kalau misalnya udah selesai dia ngasih kamu cash pada saat kamu belum pakai, atau nanti setelah kamu rapi dia kasih kamu uang via transfer, gimana waktu transaksinya sama si Kong besar itu? Cash setelah main, setelah kita habis ngobrol, ketemu, jalan-jalan, pokoknya setelah kita menghabiskan waktu saat itu gitu, hari itu gitu. Kamu tadi bilang punya anak ya? Umur berapa? Sekarang sih 2 tahun lebih. Cewek cowok? Cowok. Ketika kamu pulang nih ya, kamu bawa everything yang diberikan, gitu, pulang kerja maksudnya ya, apa yang kamu rasain pas kamu ngeliat anak kamu? Terharu sih, lebih kayak ya ampun, di rumah udah ada yang nyari aku gitu kan. Kan biasanya enggak, pada ya udah sibuk sama dunianya masing-masing. Kalau ini kan anak aku udah nyariin aku gitu, mau pulang, mau bawa apa gitu, langsung dicekin, dipeluk gitu. Ada rasa sama sih kamu? Ada, pasti ada, sesel ada. Kalau misalkan lagi berdua nih aku sama dia, aku ajak ngobrol, kayak minta maaf aja, minta maaf cara mamanya salah cari uang kayak gini, tapi belum ada yang mau bantu gitu. Jadi mau nggak mau mama harus kayak gini buat biar bisa kamu seneng, biar bisa kamu kecekup sama semuanya. Pernah nggak sih kamu lagi waktu itu ada panggilan klien nih ya gitu, tapi yang kamu nggak kasih kamu pergi? Kan pernah. Itu aku udah rapi, aku juga udah bilang mamaku kayak ini udah rapi, gimana ini mau jalan, mau keluar. Ya udah, anaknya masih pengen sama mamanya gitu kan. Terus ya udah, aku kayak udah mau nggak mau, udah jam waktunya juga, aku paling nggak bisa kalau nggak on time Kak. Jadi kayak ya udah, terpaksa aku tinggalin, nangis, kejar sampai keluar gitu. Terus di depan kayak aduh sebentar ya deh, sebentar gitu loh, nggak lama nanti pulang lagi, nanti bawain mainan gitu. Ada nggak sih rasa kamu kayak takut kamu hamil, takut kamu kita kan nggak tahu ya klien itu dari mana aja, kenapa? Ada nggak sih rasa takut? Rasa takut ada, cuman kan sekarang kan aku punya pacar, jadi kalau misalnya aku ketemu klien lagi itu kan sebenarnya udah nggak mungkin. Tapi di belakang aku main. Nah, aku usahain klien itu kita main pakai gitu. Kalau misalkan nggak, aku nggak mau. Bener-bener udah aku tolak banget gitu. Nah, kalau misalkan untuk main sama cowokku sendiri, rasa buat nyesel atau nggak takut hamil lagi ya sebenarnya enggak sih. Bisa ke dia gitu? Iya bisa kayak gitu. Ya caraku kayak gitu. Oke. Apa namanya, ada nggak sih momen pada saat itu kamu merasa capek lo jadi gue, Iya. Jalan hidup kayak gini? Itu ada ngeluhnya ke cowokku gitu. Berarti cowok kamu tahu job kamu itu apa? Sebelumnya tahu, jadi dia juga udah tahu aku main sana sini gitu. Demi uang? Iya, demi uang. Terus udah gitu sampai sekarang kan yang dia tahu aku nemenin minum doang, nggak sampai main. Tapi kan di belakang mah lain gitu, beda ya kan. Jadi uangnya gede. Kadang dia juga suka nanya, kok dapatnya segini, gede banget. Oh tadi habis ngejual si ini juga gitu. Jadi alibi aja. Tapi kayak ngeluh juga, capek aku kayak gini. Kamu kapan mau nikahin aku? Gitu. Ada nggak sih rasa salah kamu pada saat kamu, sorry ya maksud kamu menjual kamu gitu? Mungkin kayak ada rasa kerja mereka menjualin orang ya gitu. Ada nggak sih rasa sometimes kan mungin ada yang kamu terbentuk walaupun kondisinya terpaksa mungkin yang kamu punya anak. Nggak ada sih, karena kan aku pertama udah aku kasih tahu kayak mau apa enggak,
mau enggak gitu, jangan labil. Karena kan klien juga mesti milih juga kan, ada beberapa mereka milih ketika udah kelok satu, paling aku tanya, lu serius gak, mau nggak? Kalau misalnya mau jalan, tapi di luar ini gue nggak mau tanggung jawab. Dia bilang ya udah, gue BU juga, nggak apa-apa. Kriteria anak kamu atau cara kamu dapetin mereka tuh kayak gimana sih si anak-anak ini ya? Oh, kalau anak-anak ini lebih kayak mereka sih yang ngajuin, karena aku sering ya dapat klien, jadi kayak gue mau dong kalau misalnya nanti ada klien lagi, ini foto gue, nanti chat gue aja gitu. Sistem pembayarannya mau potongnya berapa? Aku lebih kayak ngambil 500 saja. Oke guys, jadi buat kalian jangan sampai niru apa yang aku lakuin sekarang, karena emang ini udah nggak bagus banget, dan sesuatu hal, aktivitas yang buruk, beberapa akibat bisa kalian dapetin kalau misalkan kalian milih jalan kayak gini ya. Jadi jangan sampai, dan pikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu guys. Jangan sampai ada penyesalan di belakang, karena emang penyesalan di belakang gitu ya guys ya. Oke, bye bye, thank you.